Awalnya tema yang kita mau bahas itu soal ini, Pak. Mengapa saya di FGBMFI? Karena semakin hari semakin terlihat ya, yang tadi banyak diskusi atau yang banyak dipertanyakan, sebetulnya dasarnya di sini. Karena Roh Kudus mengingatkan kepada Pak Demos bahwa kalau kita ada di full gospel itu karena Dia yang pilih. Amin. Ya, di dalam the vision intensified itu ada. Ya. Jadi, saudara, kalau Anda ada di sini, Anda ini memang orang pilihan. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kita ya, bahwa Anda ini orang pilihan dan Anda menjawab pilihan Tuhan, panggilan daripada Roh Kudus ya, untuk terlibat di dalam pekerjaan yang maha besar dan maha mulia ini. Jadi dengar aja, kita dengar dari Pak Alit, bagaimana nggak maha besar dan maha mulia, disuruh pergi, duit sendiri, kerja sendiri, semua sendiri gitu kan, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang begini, menurut Anda FGBMFI ini masih relevan nggak sih sekarang? Gitu kan? Masih ya? Yeah. Wah, ini saya seneng banget ini kalau dibilang masih, gitu kan? Nah, kalau begitu, coba tadi yang Pak Alit atau kita ini udah 2 hari dari kemarin bicara soal apa? Visi dan misi. Ya, di dalam buku The Vision Intensified diingatkan bahwa banyak orang tahu menjalankan full gospel, banyak orang bisa menjalankan full gospel. Ya, paling kumpul, yaitu tadi ada duit, ada restoran, panggil pembicara, itu udah jadi chapter. Dia lakukan. Tapi Demos bilang begini, sesungguhnya mereka nggak mengerti roh dari. Artinya apa? Jadi supaya mari kita bongkar sebetulnya yang Tuhan mau apa ya. Nomor 1, pahami tentang visi dan misi daripada FGBMFI ya. Saya nggak bicara lagi karena kemarin kita udah bicara panjang lebar ya, baik itu Pak Leho maupun Pak Yohan udah bicara. Visi dan misi itu bukan sekedar diketahui, dihidupi. Ya, oleh sebab itu pada waktu kita menghidupi, misalkan seseorang kita minta tolong sampaikan visi dari Veda Full Gospel dong. Waduh, saya belum hafal Pak. Nggak usah dihafalin. Ya, kalau Anda minta saya sampaikan visi, sekarang saya sampaikan visi. 15 menit lagi Anda minta, tolong Pak Dharma tadi visinya tuh kayak apa gitu. Bahasanya bisa beda Pak. Ya. Tapi intinya nggak beda. Kenapa? Karena kita tangkap visinya. Bahasanya ya terserah Anda. Gitu. Ya, jadi oleh sebab itu kita tangkap visinya. Dari kemarin Pak Yohan mengingatkan itu, ya. Pak Leho juga mengingatkan. Tadi Pak Alit juga mengingatkan. Visinya itu mesti ditangkap. Visi kita apa? Yang sederhana aja, gitu ya. Nanti kita akan bongkar sampai di situ. Nah, selanjutnya, ya. Kalau begitu, kalau kita anggap FGBMFI itu masih relevan, kita tahu visinya apa. Jadi apa dong yang harus dilakukan oleh seorang FGB man? Ya? Itu yang jadi satu tantangan lagi kan. Dari tadi kita bicara mengenai apa sih yang mesti dilakukan. Dari kemarin kita bicara kalau Anda tidak bergerak maka nanti lama-lama jadi lesu. Gitu. Ya, oleh sebab itu kembali lagi gini. Di dalam Markus 16 ayat 15 mengatakan gini, lalu dia berkata kepada mereka, Yesus yang berkata ya, pergilah ke seluruh dunia dan beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Brother, FGB man ada di seluruh dunia. Dunia IT, dunia kedokteran, dunia perdagangan, kita ada di sana semua. Oleh sebab itu FGB man Tuhan udah utus. Jadi pahami bahwa kita ini bukan sembarangan organisasi, ya, karena Alkitab sudah mencatat itu dari awal-awalnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa saya nggak bisa berkhotbah Pak Dharma? Alkitab tidak mengatakan bahwa Anda disuruh berkhotbah. Gitu. Alkitab mengatakan beritakanlah, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. FGB man punya keunikan melalui apa? Bersaksi dan menjadi saksi, gitu ya. Nah, apa yang dimaksud dengan bersaksi? Bersaksi itu menceritakan iman kita kepada Kristus, gitu ya. Itu kita bersaksi tentang Tuhan Yesus kita, gitu ya.
Nah, kalau menjadi saksi, Alkitab mencatat kita menjadi saksi. Orang melihat, dengan lain perkataan, kita mendemonstrasikan iman kita kepada dunia, iman kita kepada Kristus. Jadi, bro, you bukannya lagi susah masalah ini, tapi kok you penuh sukacita terus, gitu. You kok mau gitu, menginjil ke sana kemari gitu kan? Nah, dia lihat iman kita. Ada sesuatu, nah ini sesuatu yang beda nih dia. Ya, kayak tadi kita dengar Pak Alit seperti itu, ya kan? Bagaimana dia disuruh pergi, tapi dia disuruh keluar duit. Belum lagi tambah dari tadi omelnya lagi gitu ya Pak Alit. Dibilang kurang ini itu ya gitu ya. Nah, kalau kita menangkap visinya tadi, ya, yang kemarin kita udah dijabarkan, yang tadi Pak Alit udah singgung, yang kemarin juga Pak Leo udah kasih contoh banyak gitu ya. Kalau memang saya tahu Pak visinya, kalau begitu, kenapa banyak chapter yang lesu? Kalau Anda sudah menangkap visinya, kalau kita sudah menangkap visinya, kalau kita sudah menjalankan, kenapa kok bisa menjadi lesu? Bahkan banyak chapter yang mati. Ya, kan di daerah banyak chapter. Katanya udah menangkap visinya. Nah, kalau begitu, ternyata begini. Dari hasil banyak pembicaraan kepada chapter-chapter terutama yang berjalan, ternyata ini Pak, rutinitas, banyak acara sehingga nggak tahu lagi prioritas. Akhirnya dia jenuh, udah jenuh, akhirnya kehilangan fokus mau ngapain. Kita kumpul terus nih, perut makin maju gitu kan, iman makin mundur gitu kan, duit makin kusut, jadi bolak-balik gitu kan. Jadi hati-hati, kita nih rutinitas itu akan membawa kita kepada kejenuhan. Ya, tolong diperhatikan. Sekarang yang jadi pertanyaan gini, tapi kan kita mesti begini dan begitu. Kalau gitu apa yang kita mesti lakukan supaya kelihatannya rutin tapi kita nggak menjenuhkan gitu. Oleh sebab itu, fokuslah. Ya. Firman Tuhan mengatakan gini di dalam Kolose 1 ayat 28, dialah yang kami beritakan. Oleh sebab itu di dalam member meeting ini menjadi penting. Ya, dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Lu lihat begitu banyak tugas kita, begitu banyak tugas kita. Tapi fondasinya adalah beritakan Kristus saja. Yang jadi pertanyaan, bagaimana cara beritanya? Saya kan nggak sekolah Alkitab, bisa bayar suruh sekolah Alkitab. Kalau bisa sekolah ya bagus lah. Tapi kita di full gospel lebih banyak dengan tadi lagi bersaksi dan menjadi saksi. Gitu ya. Nah, suatu saat saya ditelepon oleh teman saya, kira-kira jam 4 sore. Ini jam 4 sore itu toko di Blora kan hampir pada tutup gitu ya. Ini teman belum lama kenal sebetulnya. Pak Dharma yang kenal sama toko ini. Kenapa? Saya perlu barang ini. Ya, saya bisa bayar besok. Ini hari Jumat. Besok Sabtu gitu. Sekarang saya nggak punya uang cash. Dia minta uang cash karena saya belum kenal. Tapi dia kenal Pak Dharma. Dia bilang kalau Pak Dharma yang minta saya kasih katanya. Nah ini bikin apa? Nih ibu nih. Nih ibu barangnya sih nggak mahal, cuma 17-an juta gitu. Nih ibu nih dalam hati saya, gue mau diumumkan sama dia. Gitu kan. Tapi dalam hati kecil saya ini mulai bergejolak. Terus apa ya? Ada apa tuh? Apa yang mesti saya lakukan? Oke, kalau memang saya harus pergi, saya pergi. Saya datang ke toko itu buru-buru karena takut tutup gitu ya. Dia bilang, iya tuh tadi temennya datang, ada yang mau minta barang, gimana? Padahal mau boleh kasih nggak? Kasih. Udah nekat aja, saya kasih aja. Gitu. Terus sambil nunggu, dia bilang begini, Pak Dharma, kalau saya lihat, Pak Dharma orang Kristen. Iya, gitu. Oh saya perempuan ya, tante juga Katolik Pak Dharma. Oh, sebab saya lihat di tokonya itu ada apa tuh? Patungan gitu ya. Oh tapi kok itu tante? Ya saya kan ikut kok. Gitu. Ikut kok gitu. Oh ya tante kan dulu Kristen kan, Katolik kan. Doanya apa sih? Bapa kami yang ada di dalam surga. Tante tidak pernah ada bekas sana.
tidak ada bekas bapak. Jadi tante ini tertekanan. Oleh sebab itu ajak suami tante untuk datang kepada Tuhan. Suaminya ngamuk, apa-apaan dia bilang gue lakinya di sini. tapi momen itu tau gak, itu membuat saya bersuka cita. Kenapa? Saya menyaksikan Kristus kepada dia. Dia yang bertanya dulu sama saya, pada mau nanti sama. Jadi artinya full gospel itu sederhana aja Pak. Kita nggak bisa khotbah, ya. Karena pada waktu saya baru ikut full gospel, ikut pemuritan sana sini, kita pelayanan sana sini, cepat saya sangat aktif gitu kan. Nah suatu saat kita ke daerah mau bikin outreach Pak. Wah kita datang ke toko-toko, dia lagi senang cinta baru mula-mula gitu kan. Saya datang ke toko-toko bawa undangan. Pak, Bu, gitu ya, nanti datang ya, acara apa nih? Acara full gospel gitu ya. Yaitu Yesus telah mati lu. Wah kita cinta jadi kita kejadian sampai wah itu nggak nyambung tuh Pak. Nggak mudeng kan. Waduh semua buang waktu hampir 20 menit itu mesti udah kelihatannya mukanya udah asem aja gitu. Jadi lu mau apa sih gitu, lu mau ngasih undangan aja gitu kan. Ya itulah karena saya belum pernah dimuridkan, belum pernah belajar waktu itu. Nah oleh sebab itu sekali lagi bahwa tugas kita ini memberitakan Kristus. Ya, ingat, memberitakan Kristus. Dan juga kita punya tugas-tugas yang lain. Ya, sekarang yang jadi pertanyaan, apa dong yang harus kita lakukan supaya kita bisa membenahi proses satu tadi? Memberitakan Kristus, menguatkan orang-orang yang lemah. Tapi goalnya jelas, kesempurnaan dalam Kristus. Apa yang aku harus lakukan? Enggak semua orang tahu. Dan Anda para leader harus membimbing kita, para leader harus membimbing. Tapi saya sendiri kan nggak pernah sekolah Alkitab itu. Ya ajaklah teman-teman yang lebih tahu, kita belajar sama-sama. Gitu, kan? Memang kita nggak ada yang sempurna. Nah, apa yang harus dilakukan? Latih member kita. Dilatih apa? Ini loh satu nih. Jadi latihan bersaksi 7 menit Pak, bukan supaya kita waktunya nggak habis, bukan kan? Ya. Tetapi kalau kita dikasih atau diharuskan menceritakan kita punya kesaksian 7 menit, kalau kemarin Pak Yohan kan bilang 2, 3, 2 supaya 7 menit, gitu ya? 2 yang awalnya, gitu ya? 3 dan 2. Gitu ya? Suatu saat saya diundang untuk bersaksi di satu tempat, Pak, setengah jam saya bersaksi. Gitu. Wah, saya pikir saya puas udah bersaksi, semua udah saya ceritain. Gitu. Berapa hari kemudian ada seorang kawan pendeta gitu. Padahal saya dengar kamu bersaksi kemarin ini di sana ya. Kamu bangga ya menceritakan masa lalu. Waduh, kaget saya. Itu kawan. Berani banget. Jadi Rasul Paulus bilang ini, aku sudah melupakan, tapi kamu ceritain terus dengan bangganya. Jadi kita bersaksi 7 menit, coba perhatikan ya. Kita ceritain masa lalu, dulu saya main perempuan sekian banyak, itu setengah hari kali kita gitu. Ya. Katanya udah lupakan. Ya. Jadi oleh sebab itu saya belajar mulai. Saya dulu dari kecil saya tuh orang tua saya berpisah. Jadi kita banyak hidup di jalanan. Gitu ya. Hidup banyak di jalanan. Satu-satunya jalan adalah protes diri sendiri untuk menghadapi segala macam. Dan kedua, saya pada satu kelemahan ini, kotor saya bilang, dingin saya bilang, panas saya bilang, melihat orang minumnya saya bilang, nggak minumnya Pak, melihat orang minumnya saya bilang, ya Pak, minum langsung sakit kepala gitu kan, banyak penyakitnya. Jadi mulai saya bagaimana caranya supaya nggak gitu, saya mulai berlatih supaya badan saya fit gitu. Tujuannya itu, ya. Sampai saya terjebak di dalam satu perburuan, wah ini nggak benar sih. Saya harus keluar sih, saya lapor. Nah saya ini dari kecil walaupun Natal itu saya suka ke gereja. Saya lapor Bapak, saya nggak bilang apa-apa. Dia bilang Tuhan, saya ini kan udah umur 30-an, saya teman perempuan banyak, tapi istri nggak punya. Saya butuh istri Tuhan. Mintanya cuma itu. Terus bertemulah saya dengan seorang wanita yang sekarang jadi istri saya. Dia bilang, Dharma, calon mertua saya bilang ini, Dharma, di Orchid Hotel itu ada persekutuan para businessman. Kamu gabungin sana, tuh the power of mama. Datanglah saya, gabunglah saya di full gospel di Taman Chandra.
begitu. Nah di sana saya mulailah dikasih tugas, mulailah kita belajar sampai hari ini. Saya belum lama Pak di full gospel ini, saya masuk ke 86 gitu. Jadi belum terlalu lama. Jadi oleh sebab itu member meeting itu menjadi penting. Kemarin kita bicara soal member meeting, ya itu menjadi begitu penting, bukan cuma penting, ya karena apa, kita melatih anggota-anggota kita. Semuanya itu dilatih di dalam member meeting. Oleh sebab itu member meeting itu menjadi antusias, menjadi sesuatu yang kita nanti-nantikan kalau kita member meeting itu diisi dengan yang benar. Oleh sebab itu saya sering kali ingatkan ke teman-teman gini, kalau Anda udah biasa berkhotbah, Anda udah biasa melayani sana sini, tolong di member meeting itu Anda banyak diem. Nah ini catat presiden penting nih, para leader, ya amati di dalam kita punya member. Oh ini orang rendah hati, kalau disuruh doa langsung dulu, ya, supaya lewat. Dan dia nggak, tapi besok kamu besok bawa ini renungan gitu, kita ada renungan kan, renungan. Waduh saya minggu depan saya pulang 2 minggu lagi, oh saya belum pulang 3 minggu lagi. Nah itu catat presiden. Saya punya pengalaman seperti itu. Seorang kawan saya ya, di dalam chapter ya, itu seorang pengacara, orang muda ya, seorang pengacara. Waktu itu saya memang yang mengatur doa di hari Senin dan di hari member meeting. Saya lihat dia jalan berdoa, jalan dikasih tugas. Bro, minggu depan yuk pimpin saya gitu. Waduh, minggu depan saya banyak ini Pak, ada sidang segalanya. 2 minggu lagi bisa. Nanti lihat gitu ya. 2 minggu lagi kita tadi saya bilang teman-teman dia pasti bilang nggak bisa. Bener aja. Saya ada sidang Pak gitu ya. 2 minggu lagi bisa gitu. Oke Pak gitu. 2 minggu lagi saya tanya lagi. Waduh, saya belum sempat Pak gitu minggu depan gitu. Saya kejar terus Pak. Sebulan lebih saya kejar terus gitu ya. Sampai akhirnya oke. Seorang pengacara. Jadi waktu kita minta bawa meeting apa sharing dia bawa kertas folio. Saya lihat si intip itu, catatannya banyak satu folio. Wah dia bawa ini tuh, nggak sampai 3 menit kelar. Karena nggak pernah, ya kan? Karena nggak pernah kan dia bawa sharing kan, 3 menit kelar. Terus kita kan selalu biasa kan tanya jawab, wah jangan tanya-tanya deh nanti padat banjir naik sini. Oke, nggak apa-apa gitu ya. Bro, 2 minggu lagi mau renungan lagi ya. Waduh nggak bisa ada gitu. 2 minggu lagi. Nah dan akhirnya 1 bulan dia saya suruh naik lagi. Pak bawa kertas kecil lagi. Bisa Pak? Bisa jauh. Bisa jauh. Akhirnya kita sering pakai dia untuk sharing di tempat lain. Karena apa, dia nggak pernah disuruh, nggak pernah dimanfaatkan. Oleh sebab itu saya sering ingatkan gitu. Member meeting itu sarana untuk meningkatkan potensi daripada anggota kita. Caranya gimana? Beri kesempatan sama mereka, terutama yang belum pernah mendapat kesempatan. Di gereja dia cuma duduk aja, di full gospel jangan duduk terus, gitu. Ya kan, di gereja dia khotbah, di full gospel jangan khotbah terus. Jadi mungkin karena gantian, gitu. Nah itulah jadi chapter kita lama-lama bisa menjadi antusias. Ya? Nanti yang ketakutan dia akan nggak datang, kejar dia. Suruh datang lagi, jangan takut, dia gak bakal hilang lah kalau memang dia orang pilihan Tuhan. Nah, oleh sebab itu supaya kita ini tetap antusias, Pak kalau dia mau nanya langsung nanya aja, karena waktu kita mepet banget nih. Oleh sebab itu kita mesti menyadari fellowship kita ini apa, supaya kita ini jangan ada bahasa gini, udah bagus gua mau, nanti dulu. Full Gospel Businessman Fellowship itu dimulai dari Roh Kudus. Dia punya peranan yang sangat sentral. Oleh sebab itu misi kita yang ketiga sangat mendorong orang dipimpin oleh dia, dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, Roh Kudus inilah yang menyampaikan visi itu kepada Bapak Dewa Mustakar yang ini sebetulnya ringkasan dari Vision Intensive. Ya, untuk apa? Untuk mengadakan revival yang nggak bisa apa-apa bisa jadi bisa, orang yang berbeban berat bisa dilepaskan. Itu intinya. Nah, Deus itu diperintahkan untuk itu. Nah, oleh sebab itu di dalam The Vision Intensive juga dikatakan begini. Nanti aku yang akan pilih siapa yang akan terlibat di dalam chapter-chapter. Aku akan pilih orang-orangnya, aku akan temukan mereka, dan aku akan bawa ke dalam chapter. Jadi brother, sekali lagi saya ingatkan, Anda dan saya, kita ini semua orang pilihan Tuhan.
Anda dipilih oleh Roh Kudus untuk satu pekerjaan yang besar. Nah, kita berkumpul di dalam satu tempat yang namanya chapter. Tapi di dalam buku The Vision Intensified ini, Anda boleh hebat kayak apapun juga, Anda boleh pintar kayak apapun juga, Anda boleh kaya kayak apapun juga, tapi tidak akan bisa membawa kebangunan rohani. Boleh bikin chapter yang seperti apa, makanannya enak, panggil pembicara yang bagus, segala macam, tidak akan membawa kebangunan rohani. Kecuali para leader memberi hidup itu untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Kenapa? Orang-orang yang memberikan hidupnya dipimpin Roh Kudus. Saya percaya kita semua memberi hidup kita dipimpin Roh Kudus. Sekarang kalau kita memberi hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita berkumpul di sini. Siapa yang pimpin pertemuan kita ini? Kita semua memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Sekarang kita berkumpul di tempat ini. Siapa yang pimpin acara kita? Kudus. Itulah sebabnya di dalam The Vision Intensified dikatakan ini, aku akan pimpin chapter. Roh Kudus itu tidak pimpin organisasi, bro. Roh Kudus itu pimpin organismenya, orang-orangnya. Jadi misi kita yang ketiga itu supaya setiap anggota itu memberi hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, karena supaya chapter kita dipimpin Roh Kudus. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau chapter kita dipimpin oleh Roh Kudus, karena member-membernya memberi hidupnya dipimpin Roh Kudus, lalu member-member merencanakan sesuatu pekerjaan besar, merencanakan satu kebangunan rohani, merencanakan acara. Kita berkumpul, kita berdoa, kita merencanakan sesuatu, pasti Roh Kudus itu campur. Karena masing-masing kita yang pada berbicara ini memberi hidup kita dipimpin Roh. Anda satu meja semuanya memberi hidup dipimpin Roh. Pada waktu Anda berseri, siapa yang pimpin seri Anda? Roh Kudus. Oleh sebab itu saya sering ingatkan, hati-hati dengan kawan Anda. Mulut kita, ya, jangan pernah menghina kawan kita. Oleh sebab itu, kalau semuanya itu dipimpin Roh Kudus, kita merencanakan sesuatu, kan Roh Kudus itu campur dalam perencanaan. Betul? Oleh sebab itu, ini menjadi bagian kita. Amsal 16 ayat 3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah rencanamu. Kalau Anda nggak mau ikut Tuhan, nggak mau melibatkan Tuhan merencanakan, terus Anda suruh Tuhan lakukan, yang jadi Tuhan itu kita melihat. Tapi kalau dia terlibat di dalam perencanaan, Roh Kudus bilang itu bagian aku. Aku yang akan benar. Amin. Nah, oleh sebab itu dari kemarin kita berbicara banyak hal, ya. Ingat bahwa Roh Kudus yang akan pimpin kita. Jadi misi kita yang ketiga itu bukan kebetulan, bukannya cuma hikmat manusia bahwa hidup dipimpin Roh. Kan ada urutannya, Pak. The Vision Intensified udah cerita dari awalnya, gitu ya. Nah, oleh sebab itu, kalau orang dipimpin Roh merencanakan sesuatu, maka pasti akan terjadi kebangunan. Amin. Percaya saja. Semuanya dilakukan karena Roh Kudus. Oleh sebab itu sekali lagi gitu, John Maxwell ini seorang pendeta yang menjadi public speaking, gitu ya. Wah, luar biasa orang ini, memang asalnya pendeta. Ya. Dia bilang begini, tantangan dari kepemimpinan adalah menciptakan perubahan dan memfasilitasi pertumbuhan. Bukan cuma sekedar menciptakan perubahan, tapi memfasilitasi pertumbuhan. Ini sangat relevan dengan full gospel. Tantangan dari kepemimpinan seorang chapter presiden adalah menciptakan perubahan dalam chapter dan memfasilitasi pertumbuhan kerohanian para member. Jadi, brother, jangan takut berbeda, jangan takut melakukan sesuatu, karena memang Tuhan maunya kita berubah. Pemimpin yang lalu bikin gini. Oke, Roh Kudus bilang aku mau lebih lagi, lakukan. Gitu. Minta bantuan, minta teman-teman ikut campur semuanya.
maka semuanya pasti akan terlaksana. Nah, tapi tolong catat presiden, kalau kita merencanakan sesuatu, jangan dari A sampai Z, nanti seperti tadi, ya. Kenapa chapter lemah? Kenapa chapter jadi lesu? Karena terlalu banyak acara, gitu kan? Nggak tahu lagi prioritas. Oleh sebab itu, tolong perhatikan urutan prioritas kita, ya, urutan prioritas kita. Nah, yang kedua, menjadikan semua member kita ini murid Kristus. Dan ini kita akan bahas apa yang dimaksud, ya, yaitu membangun kerohanian mereka. Nah, member itu harus mengenali panggilan pribadinya. Kalau kita nggak mengenali callingnya, gitu ya, nanti kita akan bilang begini nih, kok gua lagi sih, kok gua lagi yang disuruh, suruh dia dong. Tapi kalau kita mengenali calling kita, gitu, jadi orang nanti akan lihat gini, ini orang talentanya banyak amat, gitu, disuruh apa aja bisa, gitu. Disuruh apa aja mau, gitu. Jangan kaget nanti. Karena apa? Dia mulai mengenali callingnya. Nah, kalau dia udah mengenali callingnya, dorong untuk berkomitmen menghidupinya. Nah, ini semuanya tugas jatah presiden. Oleh sebab itu, lakukanlah misi. Caranya adalah membangun karakter Kristus, membangun nilai-nilai FGBMFI. Nilai-nilai FGBMFI sesungguhnya adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Nah, tolong diperhatikan ini yang tadi urutan prioritas itu. Nomor 1, intimasi dengan Tuhan melalui saat teduh. Ini nggak bisa ditawar. Sebagai FGB Man, sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah diselamatkan, intimasi dengan Tuhan itu nggak bisa ditawar. Setuju nggak? Setuju. Harus setuju. Ya. Gitu. Ya. Jangan sampai ada yang nggak setuju. Kalau ada yang nggak setuju, mungkin saya salah namanya. Kita bicarakan gitu. Nah, selanjutnya apa? Kita punya banyak kebutuhan, banyak keperluan. Yang selanjutnya itu ada yang bilang gini, nggak bisa kata, saya nomor 1 intimasi dengan Tuhan. Saya setiap jam 5 pagi, jam 4 pagi saya berdoa gini. Nomor 2 keluarga itu nggak bisa dikutak-kutik. Ya, hari Sabtu saya akan pergi makan dengan keluarga, hari Minggu pulang dari gereja saya akan pergi makan dengan keluarga. Itu tidak bisa dirubah. Masa iya? Masa iya? Kalau Anda seorang kontraktor, ada teman Anda bilang ini, bro, hari Sabtu ini bos saya tuh ketemu Anda, dia mau pergi ke luar negeri, minta ketemu hari Sabtu ini. Proyeknya sih nggak gede, bro, cuma 20 miliar. Berangkat aja. Berangkat tuh. Kalau yang nggak berangkat itu bohong itu. Kalau saya berangkat itu. Gitu. Nah, oleh sebab itu, tolong diperhatikan, ya. Ini keluarga, pekerjaan, aktivitas pribadi, jangan sampai Anda lupa untuk berolahraga, Anda lupa berkumpul dengan kawan-kawan. Ini penting, ya. Nah, Anda yang masih pada muda-muda, ya, tentu cara berkumpulnya lain. Saya seringkali diingatkan sama teman-teman, gini. Dan 30 tahun yang lalu kan umur kita baru 40, ya. Tapi sekarang kita ini butuh teman untuk kumpul. Ya. Ya kan? Nah, yang udah seumuran, saya masih muda, bro, baru umur 71, bro. Wah, kita jadi nomor saya terus yang selanjutnya tentang pelayanan. Kok nggak bisa pelayanan, mesti duluan nanti dulu, gitu. Kembali lagi, kalau apa namanya seperti tadi itu, ada nggak bisa itu urusan keluarga, bro. Tolong, ini ada orang yang butuh sekali didoakan. Berangkat itu. Saya percaya Anda pasti berangkat. Bilang sama anak-anak, bilang sama istri Anda, ini ada urgent. Kalau itu betul dari Tuhan, dia bukan jamah kita, dia jamah anak kita, dia jamah istri kita. Pergi deh, Pak. Amin. Nah, kita mesti belajar mengalami hal ini. Kalau kita udah mengalami ini, gampang. Kita udah tahu bahwa ini dari Tuhan, oh ini bukan. Oleh sebab itu hidup di pimpin roh itu seperti itu, Pak, pelan-pelan untuk belajar. Bisa salah atau bisa, saya juga suka salah juga. Nah, tapi oleh sebab itu yang 4 ini itu situasional. Tapi kalau dalam keadaan normal ya kita prioritasnya seperti ini, loh. Ya, loh. Saya memprioritaskan untuk hari Sabtu dan Minggu untuk makan sama keluarga, gitu ya. Nah, jadi nanti itu lain lagi ceritanya.
Tapi kalau ada pekerjaan atau ada mesti pergi, ya kita pergilah. Tapi saya kasih tahu. Ya kadang-kadang mereka nggak setuju, kalau dia nggak setuju ya saya nggak. Ya, jadi mesti kita jelas gitu. Nah, kuncinya apa? Yang mana kita tahu benar apa enggaknya? Bukankah kita selalu berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga, gitu kan? Datanglah kerajaanmu, kerajaan Allah itu kerajaan damai sejahtera. Kalau Anda bilang Anda melayani lalu di rumah Anda menjadi masalah, kan jadi bukan datang kerajaan Allah tuh. Gitu kan? Jadi oleh sebab itu ini penting. Nah, yang selanjutnya, saya masih ada berapa menit bro? Jangan sampai dibilang udah kebanyakan ngomong gitu kan. Nah, yang selanjutnya oleh sebab itu membangun 3C ini sangat-sangat penting. Ini bukan teori, ya. Kita bisa mengenali calling kita membangun karakter, kita meningkatkan kompetensi kita, gitu kan. Nah itu terjadi semua di dalam chapter. Caranya bagaimana? Supaya ini bisa terbangun. Satu, memahami visi full gospel. Sekali lagi bolak-balik kita akan bicara ini. Kenapa? Karena wadah kita ini bukan wadah abal-abal. Kita tadi lihat ya, bagaimana Tuhan campur tangan melalui Roh Kudusnya. Dia bukan cuma perintahkan, dia dampingin. Ya, nah, oleh sebab itu, untuk bisa memahami visi dan misi full gospel ini, satu, baca, dua, sharingkan, tiga, diskusikan. Apa yang kita mulai? Untuk bisa belajar ini, coba lagi nih. Untuk chapter-chapter baru terutama, atau yang belum pernah melakukannya, boleh dilakukan. Kalau dulu kita dilakukan di chapter kita lakukan ini, buku Division Intensified, ya, itu kita bagi ada 3 bab. Kita bagi bab 1. Minggu depan kita bahas bab 1, ya. 3 orang, 1, 2, 3 baca bab 1. Kita bukan diem yang lain, kita baca. Nanti kita serang dia. Waktu dia menjelaskan, kita serang dia, gitu kan? Supaya apa? Dia mesti hati-hati bacanya, dan dia mesti betul-betul bisa. Nah itu buat dia kan. Jadi lama-lama dia bisa kan. Emangnya buat memang sembarangan? Kan kita juga mesti baca juga, gitu kan? Artinya kita mempersiapkan diri kita juga, gitu kan? Gitu. Jadi bersharing seperti itu tuh, waduh sangat menggairahkan, gitu. Kita tuh nggak ada habis-habisan. Nanti dulu ini belum kelar nih, gitu. Minggu depan lanjutin lagi, gitu kan? Waktunya kita terbatas kan. Minggu depan lanjutin lagi. Itu saya berapa kali bikin itu. Minggu ini 3 orang ya, gitu. Minggu depan nanti bab 2. Nanti pada bab 1 belum kelar nih. Kita mau ada yang mesti kita tanya, tapi waktu udah habis. Oke, minggu depan kita lanjutin lagi. Minggu depan kita lanjutin lagi. Terus aja kita. Nah, sampai udah ya, udah kelar semua ya, gitu ya. Jadi kalau dibilang kita punya meeting itu membosankan, ya karena kita cuma ya datang kumpul makan ya yuk sharing dah gitu, yuk bersaksi lah gitu, yuk kan gitu. Makanannya apa hari ini? Wekel, gue bosan kemarin wekel lagi. Ya gue pengennya kasih pau gitu, kan ada dia paunya gitu kan, ada hinya doang gitu. Jadi oleh sebab itu, kalau kita merancang acara kita dengan baik, percaya sama saya, itu yang tadi Pak Leo bilang, Pak Arif bilang, itu kita punya member meeting itu dinanti-nanti. Rasanya kalau misalkan seminggu sekali hari Jumat, wah di Jumat ini aku member meeting. Jadi antusias kita nanti-nanti. Kenapa? Karena kita banyak belajar dan kita terlibat, bukan cuma duduk mendengarin. Kalau kita duduk mendengarin bosan Pak, lama-lama. Di gereja duduk mendengarin. Di outreach meeting duduk ngedengerin, di member meeting duduk ngedengerin lagi, udah ada kita. Oleh sebab itu kalau semua terlibat itu nggak ada habis-habis, nggak ada mati-mati. Wah, minggu ini dia bersharing, kita serang gitu kan. Waduh, 2 minggu lagi yang disuruh nih. Nanti ini serang dia nih. Oh, belajar mati-matian gitu kan, belajar sana sini. Jadi akhirnya semuanya jadi belajar kita gitu. Nah itu gak ada habis-habisnya belajar begitu ya. Jadi tolong kita lakukan ini. Jadi apa yang kita pelajarin, apa yang kita baca bukan dihafalin Pak. Ya tuh di halaman sekian itu demonstrannya bilang gini, nggak perlu lah, saya juga nggak banyak hafal gitu. Tapi saya tahu, saya tahu apa yang dimaksud. Nah oleh sebab itu
dipahami, ya, nah, dipahami. Jadi dipahami, kita hidupin. Oleh sebab itu tadi saya bilang, kalau you suruh saya bawakan visi misi sekarang, 5 menit lagi you suruh lagi, bisa lain bahasanya beda ya, tapi intinya sama gitu. Nah, pentingnya itu kita belajar itu karena begini, visi itu mesti kita pahami dengan benar ya. Charles S. Schwegel bilang begini, ketika saya memikirkan visi, pikiran saya mampu melihat lebih jauh dan lebih tinggi daripada kebanyakan orang. Itulah tadi yang kemarin Pak Leho bilang, menghidupi visi. Pak, kalau kita tahu visinya, kita menghidupi, aduh nggak ada mati-matinya deh, gitu ya. Ini ada problem apa kayak gitu di chapter, kita tahu lah kira-kira mesti bagaimana. Gitu. Gak usah pusing-pusing yang tadi Pak Alin kita bicara soal keuangan dan lain sebagainya. Udah tinggal serahin aja pada urus. Aku harus bikin apa nih? Gitu. Ini masalahnya begini. Tapi kan dia punya visi begini gitu. Ajakin ngobrol. Itu menjadi satu gaya hidup buat kita. Nah, yang selanjutnya, jalankan chapter dengan benar. Maksudnya dengan benar itu apa? Gitu. Ya, sharingkan dan diskusikan semua rencana pekerjaan dan aktivitas. Jadi semua member itu dilibatkan. Jangan nanti bilang begini, minggu depan kita akan bikin ini, saya udah bicara sama Vice President, sama ini 1-2 orang ini, terus kita akan bikin ini. Terus member yang lain bilang ini, kalau gitu aku cuma kayak terpolong aja dengerin bang, di perintah-perintah doang. Nah itu you punya mau kan, you kerjain sendiri. Tapi kalau kita bicarain, semua rencana kita bicarain. Kita 7 orang dalam satu chapter, dalam satu member meeting kita bicarain, kita mau melakukan ini, diskusi, debat, perlu, enggak, dan lain sebagainya. Akhirnya ada keputusan pasti, ya kan? Kita akan lakukan, oke ya, kita lakukan ya. Yang 7 orang ini yang ikut diskusi, Anda bertanggung jawab sama omongan Anda. Anda harus dukung yang udah kita putusin. Nah itu namanya submission. Ya, apa yang udah diputuskan oleh pemimpin kita akan tunduk, karena kita juga terlibat di dalam diskusinya. Tapi kalau pemimpinnya gini, saya maunya ini, udah kamu turut aja gitu ya. Nanti dulu nih, kalau turut aja lah, yuk kerjain sendiri. Kita kan bukan pegawai yuk. Ya, ya kan, oleh sebab itu penting sekali. Ya. Meeting itu penting sekali. Jadi lakukan segala apa yang kita udah rencanakan itu dengan konsisten. Dan tolong kita sebagai member di dalam chapter, apa yang udah diputuskan oleh Presiden chapter, di mana kita terlibat di dalamnya dalam pengambilan keputusan, apapun yang terjadi kita harus mendukung. Amin. Itu yang namanya submission. Jadi kita harus mendukung, nggak ada tawar. Oleh sebab itu, sekali lagi, kalau kita mau merancangkan acara, tolong diingat, full gospel ini bukan persekutuan biasa. Kita selalu mengadakan meeting, bukan ibadah. Mana dia tanya, bagaimana kalau kita bikin ini, itu udah konsep ibadah. Kan Pak Ali udah jelasin, Pak Leo udah jelasin. Jadi itu ibadah. Kalau kita meeting, beda. Memang di dalam buku The Vision Intensified dikatakan Roh Kudus akan pimpin setiap chapter maunya dia. Kembali lagi tadi, melalui siapa? Orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh dia, terutama para leader. Oleh sebab itu syarat untuk menjadi leader, syarat untuk menjadi presiden chapter, dia harus memiliki intimasi dengan Tuhan. Gak bisa ditawar. Karena apa? Tuhan berbicara pada leader. Jadi Anda para leader, ya, Anda dapat kehormatan yang luar biasa dari Tuhan. Ya, oleh sebab itu kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yang selanjutnya, tolong presiden chapter menolong kita punya member untuk menemukan dia punya calling. Aku nggak tahu, aku sebetulnya panggilan Tuhan apa sih gitu kan? Ayo, caranya bagaimana? Kasih berbagai macam tugas. Jadi kasih tugas ini gitu kan. Waduh, aku nggak bisa gitu ya. Pemimpin penting. Pemimpin penting. Tahu ini datang dari Tuhan. Kalau Tuhan bilang suruh si A bikin ini, terus dia bilang gini, aku nggak bisa, gitu, aku nggak sanggup. Tahu
Tuhan tahu kamu tuh nggak sanggup, kamu tuh kagak bisa, jangan sok bisa. Tapi Tuhan berjanji Dia akan mendampingi kamu. Dia akan menolong kamu. Karena Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan mau meningkatkan kompetensimu. Tuhan mau pakai hidupmu bukan cuma sekedar segini begini aja. Kalau hari ini kamu nilainya 4, Tuhan mau bikin 7. Melalui apa? Melalui Anda, para leader. Anda dipercayakan para anggota untuk ditingkatkan kompetensinya. Itu tugas kita. Jangan saudara bukan, teman bukan, udahlah terserahlah lu mau apa gitu. Bukan. Saya sering kali ingatkan begini. Kalau ada seseorang datang sama Anda, kira-kira dia datang kebetulan atau memang Tuhan perhadapkan kita sama dia? Apa maksud Tuhan perhadapkan dia sama kita? Karena Anda dipercaya oleh Tuhan untuk meningkatkan orang ini. Karena Tuhan mau pakai. Di tempat lain nggak bisa. Anda dipercayakan. Oleh sebab itu leader. Kalau Anda dipercayakan itu, Anda masa bodoh dengan tugas itu, Anda tanggung jawab sama pemberian. Kita tanggung jawab sama majikan kita. Karena Tuhan bilang aku mau pakai dia. Kenapa kamu nggak didik dia? Kan aku udah berikan kamu kemampuan, aku udah berikan kamu segala macamnya untuk mendidik dia. Karena aku mau pakai dia. Gitu. Itu kehormatan buat kita. Dipilihnya aja satu kehormatan, diberikan pekerjaan satu kehormatan yang lain. Itulah Anda. Itulah Anda. Semua yang ada di tempat ini membuang waktu, membuang tenaga untuk kita bersharing. Untuk mengingatkan kepada kita semua, Anda orang pilihan, Tuhan mau Anda berfungsi di dalam ladang Dia. Membangun orang-orang yang belum terbangun. Saya nggak bisa apa-apa, tahu, Tuhan juga tahu Anda nggak bisa apa-apa, makanya dipertemukan dengan teman-teman yang bisa. Nah mereka yang nggak bisa itulah yang kita bangun, karena Tuhan mau pakai dia. Saya sering ingatkan gini, ada seorang nggak bisa apa-apa, dia Tuhan perhadapkan sama you, didik dia, you didik mungkin 1 tahun, Tuhan bilang cukup, didik dia, cukup, oke. Dia pergi lagi ke tempat lain untuk didik yang lain, karena kan kebutuhannya banyak. Tapi kalau kita kasih gitu, dicuekin sama kita, setahun nggak bisa apa-apa, kedua nggak bisa apa-apa, kira-kira yuk bermasalah nggak sama majikan kita? Tolong direnungkan. Jadi kita ini diberikan kehormatan untuk itu. Anda, ya jangan bilang saya masih muda, Anda diberikan kehormatan untuk itu. Lakukan dengan baik, ya. Berikan tugas yang bervariasi supaya mereka tahu, oh iya bener ini. Kasih suruh ini, nggak bisa, udah dicoba nggak bisa, kasih lagi yang lain. Nggak bisa, atau sebaliknya, kasih ini, wih keren banget bisa, tingkatkan, wih keren bisa. Karena Tuhan mau membangun mereka, dan melalui siapa? Melalui kita. Tugas kita adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Betul? Murid Kristus loh, bukan murid Anda. Murid Kristus loh, ya. Nah, supaya apa? Nilai-nilai itu terbangun di dalam dirinya. Kita di FGBMFI punya nilai-nilai. Ya. Sesungguhnya nilai-nilai kita FAS ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah. Ya. Di dalam bahasa yang sederhana, faithfulness, accountability, dan juga submissive dan juga transparan itu bisa disingkat menjadi gini. Seseorang yang mempunyai nilai-nilai FAS ini, dia akan menyelesaikan tugas yang dipercayakan kepada dia dengan sebaik-baiknya, tanpa bersungut-sungut. Udah kerja setengah mati itu, dikoreksi pun gak apa-apa. Itu FGB men, itu Anda. Jangan bilang gini, gua udah susah-susah bikin ini, lu koreksi gitu, lu aja ngerjain deh. Enggak gitu. Gue udah mikir nih sama temen gua nih, seminggu nih gua gitu kan, siang malam mikir gitu kan, lu koreksi lagi, enggak gitu, ya kan? Coba sadarin, wah ini keren gitu kan, kita nih FGB men keren gitu, ya kan? Udah ngerjain,
dikoreksi lagi gitu. Nah, oleh sebab itu nilai-nilai ini adalah nilai-nilai kerajaan Allah, ya. Menyelesaikan tugas dengan setia, apapun, gitu ya. Kerjakan dengan setia dan penuh tanggung jawab. Jadi jangan dibilang nanti, ya pokoknya begitulah, gitu kan? Nggak gitu, ya kan? Jadi tanpa bersungut, gua lagi, gitu. Udah tahu gue lagi repot, nggak begitu, ya kan? Kalau kita lagi repot, tiba-tiba kita dikasih tugas yang lebih besar, gitu kan? Ada apa Tuhan? Tuhan kau tahu aku ini nggak bisa apa-apa. Kita santai aja, ngomong sama bapak kita, memajikan kita, ya, tanpa bersungut-sungut dan terbuka. Udah kita setengah mati, kalau dia bilang, bro bisa nggak ini dirubah jadi begini, kan lebih baik begini. Oh iya ya bener juga, gitu kan? Jangan bilang begini dong. Gue udah bikin ini setengah mati loh, pakai roba-roba lagi, gitu. Ya, jadi tolong miliki nilai-nilai. Nah, kalau kita memiliki nilai-nilai seperti ini, kita punya visi daripada full gospel itu kan gini, dikasih lihat penglihatan demos, bahwa begitu banyak manusia yang dalam kesulitan, betul ya? Dalam bahasa sehari-harinya gitulah, ya, dalam kesulitan. Masih ada nggak sih orang yang kesulitan saat ini? Oleh sebab itu pertanyaan tadi yang pertama, ya kan, masih perlu nggak full gospel? Apa visinya? Membebaskan orang yang terbelenggu. Masih ada nggak orang yang terbelenggu? Sampai kapan juga ada. Kalau gitu full gospel masih dibutuhkan. Anda ini dibutuhkan, kita ini dibutuhkan oleh dunia ini. Bukan sekedar ngadain acara. Nah, oleh sebab itu, apa yang demos lihat itu jangan dipersoalkan dah, ya. Laki perempuan itu, waduh mukanya pucat begini begitu. Alkitab mencatat begini nih, tuh, tahu semuanya. Mereka itu dalam bahasa Alkitabnya orang yang letih lesu dan berbeban berat. Udah, gitu aja. Percaya nggak? Gitu. Nah, itu yang dikasih lihat sama demos. Nah, bagaimana membebaskan dia? Nggak ada cara lain, cuman kebenaran yang bisa membebaskan dia. Oleh sebab itu kita diutus. Misi kita yang kedua kepada orang yang letih lesu dan berbeban berat ini, bisa juga yang ketemunya nanti orang pertama loh. Misi yang orang pertama loh. Oleh sebab itu kita siap aja. Matius 11 ayat 28 bilang gini, mari datang kepadaku hai engkau yang letih lesu dan bertanggungan berat, aku akan memberikan kelegaan. Dia nggak bilang kamu akan aku bebaskan. Dia bilang aku berikan kamu kelegaan. Itulah tugas kita. Bro, ada apa? Ada masalah apa? Aku sih nggak bisa menjawab persoalanmu. Tapi ingat, ada Tuhan yang sanggup membebaskanmu. Aku sih nggak bisa. Mari kita berdoa. Nah, saya sering kali ingatkan gini. Satu kali teman saya bilang begini, dia datang, saya lihat kok mukanya asem begini, gitu. Kayak orang masalah, waduh ada masalah, dar tolong doain dan, oh nggak mau. You doa, saya dukung, gitu. Dia doa. Doanya gimana? Ya you doa lah, you pasti bisa berdoa. Dia murid Kristus, gitu. Doalah, ayo kita dukung, ajak teman-teman doa. Ayo doa kamu, gitu. Doa. Dia biasalah mengeluh gitu kan. Terus ada masalah apa? Gitu. Ayo mari kita berdoa. Tuhan bilang datang sama Tuhan, you berdoa datang sama Tuhan. Tuhan akan berikan kamu kelegaan. Besok paginya ketemu saya lagi mukanya udah cerah. Kenapa aku bilang? Udah selesai masalahnya. Gini Dar. Aku jual batu bara. Minta kalorinya sekian. Dikasih kalorinya rendah. Orang ini tolak. Makanya mukanya pucat waktu datang siang. Gitu kan, minta didoain. Nah, setelah dia berdoa, kenapa gue jadi susah? Gue nego aja sama dia. Lu mau berapa nih harganya? Kalau yang kalori segini, sekian gitu. Terus sama yang belinya kita nego. Lu gue minta yang sekian, kok lu kasih yang lebih rendah? Gitu kan? Ya udah, tawar-tawar, akhirnya kasih lebih rendah. Hitung-hitung, masih ada cuan, makanya datang mukanya cerah. Gitu. Kenapa? Karena dia udah punya kelegaan. Tadinya dia kayak orang bego, begitu lihat masalah ditolak, kayak orang bego dia. Aduh, masalahnya ini gue rugi sekian miliar. Enggak. Gitu. Ya karena orang bisa begitu kan. Nah, oleh sebab itu Tuhan bilang datang, nanti dia akan berikan kelegaan. Waktu dia diberikan kelegaan, dia melihat tuh segala masalah. Sama aja dulu saya pernah melihat orang disuruh melompati tali, Pak. Talinya pendek, nggak bisa lompat. Saya ngeliatin gitu,
Loh, ini kenapa dia nggak bisa lompatin segitu ya? Enggak, itu kan apa tuh namanya, seperti ada sungai, dan dia bilang, lu mah diceritain sama guru lu, itu ada sungai, lompatin aja, gua lompatin aja begini. Iya ya bisa ya katanya. Nah oleh sebab itu tugas kita menyampaikan kebenaran. Ya. Kalau dia udah dapatkan kelegaan, nah di dalam Markus 16 ayat 15 gini, pergi, beritakan Injil kepada segala makhluk. Pergi ke seluruh dunia. Dunia marketing, dunia teknik, dunia apa saja, FGB Men ada di sana. Yang selanjutnya, Roma 14 ayat 17 mengatakan gini, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Oleh sebab itu chapter tolong jangan ributin makanan doang, supaya orang datang makanannya mesti enak, dan bukan. Ya, jadi bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran yang tadi kan Kolose 1. Kebenaran diberitakan. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Kebenaran diberitakan, maka orang akan mengalami damai sejahtera dan sukacita. Itulah sebabnya chapter yang memberitakan kebenaran, chapter itu menjadi representasi daripada kerajaan Allah. Itu tugas kita. Semua mengingatkan akan ini. Jadi jangan ngeributin chapter itu yang bicaranya siapa. Wah ini lucu nih pembicaranya nih, gitu kan. Wah ini dulu bekas ini nih, ini bukan itu. Wah kita mesti kasih makanan yang enak, yang begini, yang begitu. Beritakan kebenaran aja. Maka kebenaran itu akan membuat orang yang letih, lesu dan berbeban berat ini mengalami damai sejahtera. Tadi udah dilepaskan mengalami damai sejahtera, so what? Di dalam The Vision Intensified dikatakan, beritakan kepada mereka, setelah mereka dibebaskan, hubungkan mereka kepada Tuhan. Maksudnya apa? Gitu. Nah setelah mereka dimenangkan, jadikanlah mereka ini. Matius 28, maka itu menjadi pokok buat kita. Nah Matius 28, jadikan segala bangsa muridku, kata Tuhan. Bukan muridmu. Apa yang dimaksud dengan muridku? Matius 13 ayat ke-10 mengatakan, ini cerita tentang perumpamaan. Ya kan? Tuhan Yesus, murid-murid datang kepada Tuhan dan bertanya, mengapa engkau bercerita kepada orang-orang Farisi itu dengan perumpamaan? Dan Yesus bilang begini, kepada mereka aku kasih perumpamaan. Kepada kamu, aku berikan rahasia kerajaan Allah. Kepada siapa? Murid. Oleh sebab itu seorang murid kita harus ingatkan kepada teman-teman kita. Jadi murid Kristus, maksudnya apa? Belajar penasaran. Kalau baca firman saya bilang, datang dan bertanya. Datang membaca firman, ini apa ya Tuhan? Ini apa ya Tuhan? Jadi waktu saya baca Matius 28, jadikan segala bangsa muridku. Tuhan, kalau saya dari denominasi A, saya akan berbicara A sama orang yang baru kita bertobat. Kalau teman saya dari denominasi B, dia bicara B. Yang denominasi C, dia bicara C. Puyeng deh dia. Yang benernya yang mana katanya? Oleh sebab itu tugas kita sebetulnya menyampaikan supaya mereka menjadi murid Kristus, belajar penasaran. Kalau saya bilang, kalau baca firman tuh, ini apa toh Tuhan? Ini apa toh Tuhan? Ya, kalau kita hidup dipimpin roh, dia akan beritahukan rahasia kerajaan. Dia yang berjanji loh, bukan saya. Dia akan beritahukan rahasia kerajaan Allah. Nah, oleh sebab itu Yesaya 50 ayat yang keempat mengatakan gini, Tuhan sudah memberikan kepadaku lidah sebagai seorang murid, dan dengan perkataanku aku bisa menghiburkan, menegur, mengasihi orang yang berbagai macam masalah. Jadi kalau orang murid itu orang bermasalah ketemu seorang murid terus dia jadi makin banyak masalah, kamu ini murid siapa? Gua ketemu dia tuh malah gua ditunjuk-tunjuk begini-begini, lu sampean ini murid sopo toh? Gitu. Nah oleh sebab itu tugas kita seperti ini. Nah sekarang yang jadi pertanyaan gini, saya kan FGB Man nih, belajar ini di mana? Itulah pentingnya member meeting. Member meeting itu nggak bisa ditawar. Dari kemarin kita dengar kan, member meeting itu penting bro.
Dan member meeting itu bukan sekedar kita kumpul, makan, nyanyi, bukan itu. Jadikan mereka murid. Latih mereka membangun nilai-nilai gitu. Baru kayak tadi tuh ya, kita saling membangun, antusias, chapter kita nggak bakalan lemah. Chapter kita nggak, malah kapan nih member meeting lagi gitu. Ya, oleh sebab itu penting member meeting ini ya. Di dalam member meeting ini maka kerohanian daripada para member akan didewasakan sehingga mereka mau memberikan hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah yang dimaksud dengan orang biasa menjadi luar biasa. Yang luar biasanya itu karena orang ini mau memberi hidupnya dipimpin Roh Kudus. Yang luar biasa itu kuasa Roh Kudus yang ada di dalamnya. Orangnya sih biasa-biasa aja. Ya, oleh sebab itu tugas daripada para leader ya untuk membangun ini. Jadi sekali lagi saudara, ini bukan hanya kebiasaan, tapi saya mengingatkan selalu, brother, Anda dipanggil di full gospel ini, Anda dipilih oleh Roh Kudus di full gospel ini. Untuk apa? Untuk berfungsi, bukan untuk jabatan. Enggak punya jabatan, jangan ribut. Karena jabatan itu enggak menghasilkan apa-apa. Tapi kalau Anda berfungsi, itu menyenangkan hati Bapak. Amin. Oleh sebab itu, mari para leader, saya berbicara di depan para leader, itulah tugas kita semua. Ya, membangun kawan-kawan kita, membangun diri kita, membangun chapter yang dipercayakan untuk menjadi kerajaan Allah di dalam setiap chapternya. Nah, kalau Anda mau bertanya, kita masih punya waktu beberapa menit, ya. Nah, 10 menit, mungkin 10 menit itu bisa 20 pertanyaan gitu ya. Oke. Iya Pak, silakan Pak. Itu Pak, ada satu Pak. Tapi nggak boleh yang susah ya, nanya yang saya nggak bisa jawab lagi nanti. Ya, Pak, saya mau nanyanya tentang ini ya, tapi tentang Presiden Chapter ya. Jadi Presiden Chapter ini udah berjalan, chapternya bahkan menuju ke 2 tahun. Setiap 2 minggu sekali ada kegiatan, tapi member kadang ya orang yang datang itu aja gitu loh. Presiden chapternya memang punya hati lah untuk melayani, tapi dia nggak bisa, maksudnya untuk merekrut member, nambah officer juga nggak bisa gitu loh. Jadi dia kayak jalan lurus aja gitu loh. Jadi nggak bisa kayak aku mau develop gimana sih gitu loh. Nah itu tugas siapa ya? Maksudnya kalau presidennya nggak bisa, VREP-nya juga kurang berfungsi, artinya ya gitu-gitu aja gitu loh. Naik lagi ke atas, habis RD apa? RVV. Nah, panggil RVV. Kalau perlu panggil RP-nya. Lah ya ada leader kita kan gitu kan. Iya. Tapi biasanya ya. Jadi mari kita coba berpikir lebih jernih. Kenapa anggota kita itu aja? Udah sekian tahun nggak berkembang. Bro, saya mah berpikir positif aja. Tuhan sedang percayakan kepada presiden chapternya ini, bangun mereka. 2 tahun dia tungguin untuk dibangun, yuk nggak bangun. Oleh sebab itu pentingnya tadi di dalam member meeting segala macam itu orang mesti dibikin antusias. Nah kalau di dalam chapter saya kasih buku, ya saya kasih buku, baca bab 1, kita diskusikan. Bro nggak ada habis-habisnya bro. Saya punya buku Mazmur 23 ya tentang Tuhan adalah gembalaku. Mungkin pernah ada yang baca yang dibuat oleh Philip Keller. Itu bagus sekali itu buku. Itu kita bahas. Antusias terus bro, ya percaya deh sama saya. Mari kita datang sama Tuhan. Tuhan kenapa saya punya chapter kok begini-begini aja? Ya, salahnya di mana Tuhan? Leadernya saya nggak berkembang. Nanti Tuhan akan kasih hikmat. Percaya deh. Mukanya nggak percaya dia. percaya sama saya. Ya, kenapa? Anda sebagai orang yang presiden chapter itu sebagai orang yang memberikan hidupnya dipimpin Roh, bicaralah. Itu tadi sama saya dipercayakan Tuhan, kok percayakan ini loh ya. Saya udah usahakan begini-begini. Kok nggak terjadi seperti yang diinginkan. Nanti dulu, jangan-jangan keinginan kita salah. Atau cara kita salah.
Wah Pak, kalau kita udah temukan itu percaya sama saya, nggak berhenti-berhenti tuh orang. Terus antusias, oh ternyata begini, oh ternyata begini, oh ternyata begini. Kenapa? Karena dia nemukan sendiri. Nggak perlu dia berterima kasih sama seseorang, Roh Kudus kasih ingat dia. Nah itu yang dibilang menjadi murid Kristus. Ya, jadi dorong mereka, cari kehendak Tuhan. Ya, tentunya ada leader-leader. Ya, coba supaya mereka bisa mengamati, mungkin karena dia ada di luar, dia lebih gampang ngamatin. Ya, nanti Tuhan juga pakai mereka kan, gitu, untuk untuk melihat kita. Mungkin kita nggak bisa lihat, tapi Tuhan pakai seseorang untuk lihat. You chapter you begini sih, gini. Kan gitu kan? Tuhan bisa pakai semua orang. Kita ini itu tadi, karena kita sedang dalam masalah, maka kita nggak bisa ngelihat masalah kita. Gitu. Waktu Tuhan kasih kelegaan, kita baru bisa lihat. Melalui apa? Bisa aja melalui teman. Ya coba bro, gini. Oh iya ya, gitu kan sering gitu kan kita kan. Coba deh, diskusikan sama teman. Diskusikan sama leader dulu nomor 1. Ya, saya terlalu sering dengar yang begini, ngelihat yang gini. Waktu mereka diskusikan, mereka dapat jawaban. Dia nggak perlu terima kasih sama saya, mau saya nggak kasih jawaban apa-apa, gitu. Ya kan? Jadi dia temukan sendiri tuh. Setelah saya berdoa puasa pada masa saya temukan seperti, nah itu, itu, ya kan? Ketemu kan? Bukan saya yang nemuin loh, you yang nemuin sendiri, gitu. Percaya deh sama saya. Jadi udah dijadiin leader, pasti Tuhan mau kembangkan, ya, dicobalah, ya. Terutama ingetin leader-leader yang di atas. Tadi ada satu lagi yang mau tanya, ya. Benar. Terima kasih, saya dari member Jogja. Saya diajak sejak 7-8 tahun lalu ya gabung di Full Gospel, walaupun tidak terlalu aktif. Yang ngajak saya itu Pak Paulus, sudah pulang ke Rahmatullah, lalu Pak Yundi juga pulang ke Rahmatullah. Syukur saya belum diajak ke sana sampai sini ya. Pengutus. Terus ke sini saya diajak oleh teman-teman Jogja dan khususnya Pak Agung. Semangat mengajak saya untuk di sini, dan ini pertama kali saya ikut ini. Dan kemarin di jam pertama beliau bilang, Pak tanya kalau ada sesuatu tanya-tanya. Saya bilang biasanya nanti pertanyaan saya banyak, tapi jam-jam terakhir terjawab biasanya tanpa tanya. Dan ternyata betul. Begitu. Saya semakin tahu saya jenis apa ini, binatang apa saya ini di Full Gospel ini begitu. Makhluk apa gitu ya. Nah Pak, saya pelayanan sekolah Alkitab sudah cukup lama dengan tujuan amanat agung. Kami tidak meluluskan mahasiswa kalau tidak membuat kelompok dan 15 baptisan, paling sedikit. Tetapi akhir-akhir ini agak sedikit mengalami kesulitan, dan 7-8 tahun ini saya ada bisnis juga kecil-kecilan. Oleh karena ternyata di Alkitab Tuhan Yesus lebih banyak ngomong uang daripada doa. Itu saya terkejut ketika baca-baca itu, dan penelitiannya begitu. Dan Full Gospel Businessman ini kuat di penginjilan, kuat di misi. Jadi salah satu alasan saya ikut Pak Agung mengajak, tapi yang kedua saya merasa pekerjaan misi ini terlalu besar untuk dikerjakan sendiri-sendiri dan terlalu penting untuk tidak dikerjakan bersama. Jadi saya mau gabung ini. Dan mahasiswa kami yang pelayanan sukses cepat banyak justru ditolong oleh para pebisnis. Amin. Oleh karena punya jaringan orang-orang di marketplace. Amin. Begitu. Dan sebagian dari orang-orang Full Gospel. Dan ya sekali lagi saya sangat berterima kasih diajak untuk gabung di sini. Tuhan. Ya. Terima kasih Saya Pak. sangat mendapat. Tapi ada pertanyaan kecilnya begini, Pak. Kemarin teman saya Pak Kun bertanya bahwa di dalam presiden chapter meeting nggak boleh bicara bisnis di situ. Acara sudah disusun, siapa yang bersaksi dan nah saya 3 minggu lalu diminta untuk sharing, sampaikan firman, lalu saya minta mereka untuk sharing, dan
begini Pak, ada satu yang curhat bisnisnya, yang susah, yang bangkrut. Nah, pertanyaan saya, apa boleh nggak itu jadi tempat untuk curhat begitu? Bisnisnya dia ya kelihatan sedih, susah, apa betul-betul itu dilarang itu black and white tadi? Itu kira-kira pertanyaan saya yang simpel, tapi mohon komentar Bapak begitu. Dan ini sering kali dipertanyakan dan sering kali dijawab dengan berbagai macam jawaban. Tapi intinya sama Pak. Pada waktu kita melakukan business meeting, kita sedang berbicara tentang bisnisnya Tuhan. Ya, di Full Gospel ini. Sekali lagi, business meeting di dalam Full Gospel itu kita berbicara tentang bisnisnya Tuhan. Yaitu apa? Memenangkan jiwa-jiwa. Nah, setelah itu kita kumpul, namanya pengusaha, yang diomongin kan bisnis pasti. Nah, itu di luar acara kita lah gitu ya. Itu silakan aja. Nah, banyak ahli-ahli bisnis tuh. Pak Rudi tuh ahli tuh dalam bisnis itu. Konsultasilah sama Pak Rudi gitu. Ya, kalau soal bisnis gitu. Jadi nggak apa-apa Pak. Tapi di luar acara ya. Doa bagaimana? Oh boleh. Namanya orang minta didoakan. Ya. Iya, namanya orang didoakan, boleh aja. Oke. Ini terakhir ini. Terima kasih Pak, bagus sekali. Mungkin perlu juga ya FGB punya kelas mentoring gitu ya, mentoring bisnis ya. Pertanyaan saya gini Pak, yang berkaitan dengan ini ya, visi ini. Apa ya Pak yang menjadi tantangan, menjadi kendala pada waktu Pak Dharma mau melenditkan visi misi ini sampai ke level yang paling bawah member. Boleh sharing Pak, boleh cerita kendalanya apa? Karena di kami pun saya rasa tidak terlalu banyak yang menghidupi visi ini gitu ya. Bagaimana melenditkan ini atas tantangan yang ada, kira-kira seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Dharma. Baik, dari kemarin saya diingatkan dengan Pak Yohan, Pak Leho, dan juga Pak Alit tadi bicara, kembali lagi apa? Pahami visi kita, pahami misi kita. Charles Swedel mengatakan gini, ketika aku memikirkan visi, ya, maka aku tahu segala macam tentang visi itu. Nah, kenapa kita selalu mengingatkan di dalam meeting-meeting kita yang kita sebut dengan ini, visi misi Full Gospel, terus diingatkan. Ya, jadi jangan bosan-bosan. Memang banyak yang berbeda paham, nggak apa-apa. Oleh sebab itu acuannya adalah apa yang dikeluarkan oleh kantor nasional. Ya, nah mungkin Pak Sangkem pernah lihat yang kita punya visi misi yang terakhir kita sampaikan ya. Ada 6 poin, itu aja. Siapa sih yang terima visinya, gitu kan? Terus kenapa nih kita nih yang jadi masalah kan gitu sering kali kan? Kenapa ibu-ibunya tuh nggak boleh ikut di dalam itu? Siapa bilang nggak boleh ikut, gitu ya? Jadi ada banyak tuh di situ ya. Jadi bukannya nggak boleh Pak ya. Jadi visi misi itu harus selalu di-sharingkan. Oleh sebab itu di dalam chapter saya dulu, setiap kali pertemuan itu kita bahas. Setiap kali pertemuan itu kita omongin. Supaya apa? Kita terus ingat visinya apa, Lama-lama, oh itu toh. Gitu ya, mungkin sekali nggak cukup, 2 kali nggak cukup, jangan bosen-bosen Pak ya, gitu Ya, ada satu lagi singkat padat, langsung pertanyaan. Sorry ya Pak Sangkem kalau nggak bisa memenuhi semuanya, gimana Pak Horas? Ya Pak, pertanyaan saya begini, kita udah dibekali dengan segala hal itu ya Pak, tapi kan goal kita kan chapter, ketika diadakan chapter itu Pak, kira-kira ada nggak kisah-kisah Pak atau tips-tips apa sehingga ketika chapter itu dilakukan Pak? Karena saya baca buku Pak Demos itu yang diharapkan, satu pujian aja dinyanyikan udah kayak gimana ya perasaan orang yang hadir gitu Pak. Jadi kira-kira untuk hal seperti itu masihkah akan kita alami, dan tips-tips apa Pak dialami seluruh chapter sehingga acara chapter itu menyenangkan, hadirat Tuhannya kuat gitu Pak ya, atau bahasanya begitu ya, kira-kira seperti apa Pak gitu maksudnya? Kalau kita lihat misi kita yang ketiga, supaya semua orang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita berkumpul, siapa yang pimpin? Roh Kudus yang pimpin. Maka bukan kita yang menjamah dia, Roh Kudus yang akan menjamah dia. Oleh sebab itu setiap leader, kenapa kita harus mempersiapkan meeting kita tuh dengan baik. Artinya bukan begini, oh kita di dalam chapter meeting itu kita nyanyi ya 4 lagu ya, ini lagu ini, bukan itu nggak usah dikonsep lah Tuhan.
gitu ya. Saya pernah dengar di dalam satu meeting juga gitu kan, mereka nyanyikan aja pakai gitar deng 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 gitu kan. Apakah ada yang bilang gini, tapi kan Pak Dharma kita mesti mengundang hadirat Tuhan dulu, mengundang Tuhan dulu malah gitu ya, mengundang Roh Kudus supaya pimpin kita punya meeting, bro. Dia ada di dalam saya, dia ada di dalam kamu, nggak usah diundang lagi, beri dia pimpin kita, bukan kita pimpin dia. Ya kan, mudah-mudahan bisa Oke. mencukupi gitu. Oke, kita Terima kasih.